Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 24 September 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta IWJ Hendricks, dan kebaktian di Gereja Jamahan Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan panduan tata kebaktian syukur HUT ke-37 wadah pelayanan laki-laki GPM. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 dan Filipi 2 ayat 1 sampai 11. 3. Diinformasikan kepada jemaat bahwa kebaktian perjamuan kudus akan dilaksanakan minggu depan 1 Oktober 2023 dan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian, yakni pukul 6 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja Kasih Karunia dan pukul 9 di Gedung Gereja Peniel. Sedangkan kebaktian minggu biasa akan dilaksanakan pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Peniel. Dengan demikian maka kebaktian saat ini merupakan kebaktian perhadliran. 4. Diinformasikan kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 24 September 2023 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Peniel. 5. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 6 Oktober 2023 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Kevin Aprian Lawa beralamat di Bentas dan Cynthia Violita Noya beralamat di Hulaliu. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 6. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini badan pelayan jemaat telah menerima sumbangan untuk renovasi Gedung Gereja Jamahan Kasih Reste dari Bapak Kos ET di unit 4 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar Rp1.500.000. Atas pemberian sumbangan tersebut, badan pelayan jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 7. Nyanyian persiapan kebaktian. Pelengkap kirim jemaat nomor 219 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Di saat ini kuangkat tembang bagi Yesus. Saat ini kuangkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau.
saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Saudara-saudari jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersuka cita, sebab dari Dialah datang pertolongan. Tuhanlah pertolongan kita, di bawah naungan sayap-Nya kita berlindung. Kita datang di hadapan hadirat-Nya yang Maha Kudus, sebagai laki-laki Gereja Protestan Maluku dan seluruh jemaat yang bersyukur dan meneladani Kristus. Dengan segenap hati kami mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Karena sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Juga akan diberkati seluruh jemaat yang takut akan Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera Allah menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Sesungguhnya Tuhan Allah semesta alam telah membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi, suatu tanda bahwa Dia menyertai kehidupan ini, dan kasih setianya hanya kepadanya kita naikkan pujian dan syukur. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. PKJ nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan bernyanyi dan bermazmur. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Perenungan dan pengakuan.
Saudara-saudari, hari ini kita rayakan 37 tahun penyertaan Tuhan bagi wadah pelayanan laki-laki GPM. Laki-laki adalah sumber daya gereja yang melekat dengan berbagai keunggulan. Padanya ada kekuatan, kebesaran, kuasa, dan kehormatan. Namun, marilah kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah semua keunggulan itu sudah menjadikan laki-laki gereja seperti yang Yesus inginkan? Apakah waktu 37 tahun mampu menjadikan laki-laki GPM sebagai laki-laki yang sanggup meneladani Yesus Kristus? Marilah sejenak kita berteduh di hadapan Tuhan dan mengakui segala keberadaan kita, khususnya sebagai laki-laki gereja. Saudaraku, kita semua punya keterbatasan, lemah dan penuh dosa. Laki-laki tak hanya butuh kekuatan dan kehormatan, tapi juga kesederhanaan, kebijaksanaan, dan sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jika itu masih belum, karena sesungguhnya kita miliki, marilah bersama-sama kita memohon pengampunan dan kekuatan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bila ku renung dosaku pada Tuhan, Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. rasa angkuh dan sombongku, Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma.
yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Semua orang tidak perlu malu karena berbuat kesalahan selama ia menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Oleh sebab itu, saudaraku, hiduplah dengan penuh rasa syukur dalam anugerah Tuhan yang mengampuni dan mengasihi kita, karena selalu ada harapan untuk menabur benih yang baik di esok hari bersama tangan Tuhan yang memegang kita. Jangan putus bilang syukur kepada Tuhan. Jangan putus bilang syukur kepada Tuhan, sekalipun banyak susah dan derita. Yesus ada dalam susah, juga ada dalam suka. Ia tetap sayang kita selamanya. Umur panjang hanya ada di tangan Tuhan. Umur panjang hanya ada di tangan Tuhan. Nafas hidup ada dalam kuasa-Nya. Jangan bimbang, jangan gentar, apalagi putus asa. Yesus tetap pelihara kita semua. Atas anugerah Tuhan, 37 tahun perjalanan sejarah pada pelayanan laki-laki GPM. Dengarkanlah laki-laki GPM, dan saya yakin juga seluruh warga jemaat, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ikut Yesus ada kedamaian. Ikut Yesus ada kedamaian. Ikut Yesus ada sukacita. Ikut Yesus ada penghiburan. Ikut Yesus, ikut selamanya. Dialah pokok anggur yang benar, kitalah ranting-rantingnya. Suburlah dan
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di tengah-tengah sukacita kebaktian Minggu, di dalamnya mensyukuri hari ulang tahun laki-laki GPM, ada sebahagian firman yang akan kami baca dan kami dengarkan lewat refleksi firman yang dibawakan hamba Tuhan pelayan firman. Dengan penuh kerendahan hati Bapa, kami mohon kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami dengar mampu kami mengerti, mampu kami melakukannya dalam seluruh hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, pembacaan terambil dari dua bahagian. Pertama Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 dan Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang pertama Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu."
sebab telah memberikan suatu teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Pembacaan yang kedua, Filipi 2 ayat 1 yang sampai ke 11 di bawah perikop. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita
Yesus Kristus. Harap tampilkan ibadah kita hari ini, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan syukur hari ulang tahun yang ke-37 dari Wadah Pelayanan Pria GPM, dan juga sekaligus menjadi peraliran, karena minggu depan kita akan merayakan perjamuan kudus. Pembacaan kita ya diambil dari 2 perikop yang tadi saudara-saudara baca, yaitu Yohanes 13 dan Filipi 2. Agak panjang ya pembacaan kita. Tapi ada baiknya kedua pembacaan itu saudara-saudari hayati, ya. Karena kedua pembacaan itu sebenarnya menekankan satu hal pokok. Lanjut. Yaitu cinta kasih Kristus yang tak terbatas. Ini yang mau ditekankan baik di dalam Yohanes 13 maupun di dalam Filipi 2 itu. Mari kita merenungkannya sebagai sapaan sabda Tuhan bagi kita hari ini. Kita mulai dengan Yohanes 13, saudara-saudara sekalian. Lanjut. Saya yakin kita semua tahu cerita ini. Yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana saudara menanggapi cerita ini? Kalau saudara melihat gambar ini, apa yang saudara rasakan? Apakah saudara rasa biasa-biasa saja? Apakah saudara merasa sesuatu yang menantang saudara? Saya kira ini kita mulai dengan coba memeriksa hati kita. Yesus yang adalah guru dan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Saya berharap ada getaran di dalam hati saudara-saudara ketika melihat gambar ini. Karena ini pengalaman yang luar biasa. Tidak terjadi di dalam hidup kita. Baik pada waktu zaman Yesus maupun sekarang. Di zaman Yesus yang membasuh kaki tamu yang berkunjung ke rumah itu adalah seorang pelayan perempuan. Dan oleh karena itu Simon Petrus, kalau kita baca tadi, tidak mau. Saya tidak bisa memberi kaki saya dibasuh oleh Tuhan dan guru. Karena memang pekerjaan itu memang pekerjaan yang rendah. Dan saya yakin di zaman kita pun, mungkin jarang kita menemukan, atau bahkan tidak pernah kita menemukan seorang atasan, seorang yang mempunyai kedudukan tinggi membasuh kaki pegawainya atau orang-orang yang di bawahnya. Lanjut, kita bertanya saudara-saudara sekalian, apa yang menyebabkan Yesus melakukan hal itu? Mengapa Yesus yang adalah Tuhan dan Guru merendahkan dirinya sedemikian rupa membasuh kaki murid-muridnya? Satu alasan yang paling pokok saudara-saudara sekalian. Lanjut. Yaitu yang dikatakan di dalam pasal 13 ayatnya yang pertama. Ia, yang dimaksudkan adalah Yesus, mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini. Dan ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi orang-orang yang dimilikinya, saudara dan saya. Bahkan semua manusia.
Sampai tamat. Bukan putus tengah jalan, sampai tamat. Sampai kepada kesudahannya. Dan ia mengasihi. Termasuk siapa saudara-saudara? Yudas yang akan mengkhianati dia. Yesus tahu Yudas yang akan mengkhianati dia. Tetapi ia membasuh kaki Yudas juga. Bisa kita rasakan betapa hebatnya cinta kasih Tuhan itu. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Dan Yesus minta supaya itu dilakukan oleh orang-orang, oleh murid-murid, oleh orang-orang Kristen di dalam hidup mereka. Dan berdasarkan perkataan Tuhan ini, maka ya kita bikin acara untuk membasuh kaki. Kalau kita ikuti, biasanya ada setelah pembinaan-pembinaan, ada acara membasuh kaki. Saya pernah juga masuk gereja di salah satu jemaat di Jakarta, dalam perjamuan kudus, ya mereka sediakan meja secara simbolis di depan. Ada anggota jemaat, beberapa anggota jemaat yang datang duduk, dan pendeta membasuh kaki mereka sebelum perjamuan itu dilakukan. Apakah dengan demikian kita sudah melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan? Membasuh kaki. Tidak, saudara-saudara sekalian. Yang kita lakukan adalah seremoni, adalah upacara. Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah berlangsung di dalam hidup kita. Berlangsung di dalam hidup kita. Dan itulah yang mau ditekankan di dalam pembacaan kita. Jadi kalau mau yang Yesus bilang, aku memberi teladan kepadamu, bukan membasuh kaki saja. Teladan Yesus sebenarnya adalah cinta kasih yang tidak berkesudahan itu. Cinta kasih sampai tamat itu yang menjadi teladan. Yang harus dilakukan oleh kita sebagai murid-muridnya. Dan itu dilakukan di dalam hidup kita. Cinta kasih sebagai teladan itu adalah cinta kasih yang memiliki daya, kekuatan untuk mengubah. Kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kita mengambil contoh saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan Yesus. Lanjut. Saudara tahu gambar ini? Gambar ini sedang berbicara tentang Yesus dengan seorang perempuan bersinah yang mau dirajam oleh orang banyak karena dia bersinah. Dan mereka membawanya kepada Yesus dan minta supaya Yesus merajam dia. Supaya mereka merajam perempuan itu. Apakah Yesus membiarkan mereka merajam dia? Tidak. Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar. Dan tidak ada yang bisa melempar. Nah Yesus katakan, kalau don saya mau lempar, betale saya mau. Ale pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ini cinta kasih saudara-saudara yang luar biasa, yang mengubah Taurat. Yang ditaati oleh orang-orang Yahudi. Lanjut. Saudara ingat gambar ini? Ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Mereka mengikuti Yesus dan kelaparan. Murid-murid tidak mau kasih makan mereka. Tidak mampu memberi makan kepada mereka. Murid-murid suruh mereka pulang. Atau pergi cari makan di desa-desa terdekat. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kamu beri mereka makan. Cinta kasih Yesus sekali lagi saudara-saudara sekalian. Berikut. Dan ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika Yesus akan ditangkap, apa Yesus bilang kepada tentara-tentara dan penjaga-penjaga bait Allah itu?
tangkap beta. Kasih lepas murid-murid. Jangan tangkap murid-murid itu. Itu yang Yesus katakan. Dan cinta kasih yang besar itu saudara-saudara. Lanjut, kita temukan ya di dalam penyaliban Yesus. Ketika Yesus mati. Murid-murid meninggalkan dia. Orang-orang mencemooh dia. Tapi apa yang Yesus katakan di kayu salib? Beta ingin ibu bapak bilang sama-sama. Apa yang Yesus bilang? Ampunilah, coba bilang. Itu yang Yesus bilang. Itu yang Yesus bilang. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekali lagi itu menunjukkan cinta kasih yang besar itu. Dan ini juga yang ditekankan di dalam Filipi 2. Lanjut. Yang berbicara tentang Kristus yang maha tinggi. Yang berkenan menjadi manusia. Bukan saja menjadi manusia umumnya, menjadi hamba. Dan bukan saja menjadi hamba, bersedia berkorban, mati di kayu salib. Ini yang Paulus katakan. Sekali lagi ini menunjukkan cinta kasih yang kuat. Yang mampu mengubah keadaan. Yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang oleh orang banyak tidak mungkin dilakukan. Yesus melakukan itu. Teladan inilah saudara-saudara sekalian yang hendak ia katakan kepada kita. Dan oleh karena itu syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah supaya di dalam hati kita itu ada cinta kasih. Bisakah kita memenuhi hati kita dengan cinta kasih? Dengan kasih sampai kepada kesudahan. Kasih sampai tamat. Bisakah kita sebagai suami istri saling mengasihi sampai tamat? Dan tidak berhenti di tengah jalan apapun alasannya. Dapatkah kita sebagai orang Kristen mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, mengasihi diri sendiri sampai tamat? Apapun tantangan yang kita hadapi. Ini tidak mudah memang saudara-saudara sekalian. Tidak mudah untuk dilakukan. Bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang besar, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bisa merasakan, menghayati cinta kasih Kristus yang luar biasa itu. Kalau di dalam hati kita ada cinta kasih, maka kita memiliki kekuatan. Kekuatan untuk mengubah. Kekuatan untuk memberdayakan, kekuatan untuk membebaskan. Sama seperti Kristus telah memperlihatkan itu bagi kita. Dan jalan Kristus adalah jalan kita. Yesus memberi dasar, Yesus menguatkan, Yesus membimbing. Supaya kita memiliki cinta kasih itu. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, saya mau bilang ini memang tidak gampang. Ada ilustrasi di dalam Injil Matius saudara-saudara sekalian. Lanjut, tentang perilaku kita. Saudara-saudara mungkin masih ingat perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang yang datang kepada raja dan minta supaya dia diampuni, diberi kelonggaran karena hutangnya belum bisa dia lunasi. Itu gambar yang sebelah kanan. Hutang yang banyak. Dan raja kasihan, raja bilang oke. Ya, dikasih kelonggaran. Tetapi ketika dia keluar, itu gambar sebelah kiri. Ketika dia keluar, dia sudah mengalami pengampunan. Hutangnya yang sangat banyak. Ketika dia keluar, dia baku dapat dan dia pun tamang. Yang hutang cuma lebih sedikit. Hutang sedikit saja. Apa yang dia bikin? Ganti. Minta temannya itu ganti. Temannya bilang saya bisa, dia kasih masuk dalam penjara. Ini
Ini gambaran kita, saudara-saudara sekalian. Kita mengalami cinta kasih Tuhan, tapi kita tidak merasakannya. Oleh karena itu tadi saya katakan, syarat bahwa kita bisa mengasihi orang lain adalah kita merasakan cinta kasih Tuhan yang besar itu. Karena kita berhutang pada Tuhan, berhutang hidup pada Tuhan. Ya saudara-saudara sekalian, tantangan memang tidak kecil, tetapi panggilan tetap sama. Lanjut. Tuhan sekali lagi memanggil kita untuk mengalami dan menghayati cinta kasih Kristus itu. Tuhan panggil kita itu. Oleh karena itu sekarang ini saudara-saudara sekalian, buka hati saudara. Buka hati saudara untuk menerima dan mengalami cinta kasih Tuhan itu. Supaya ada kekuatan di dalam diri saudara untuk berubah. Untuk melakukan hal-hal yang besar itu. Karena apa? Lanjut. Karena cinta kasih itu saudara-saudara sekalian. Bukan soal perasaan. Bukan soal emosi. Tapi cinta kasih itu adalah kekuatan. Ini yang dari tadi saya tekankan. Cinta kasih adalah kekuatan. Kalau saudara mengasihi, saudara akan memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kekuatan yang mengubah, memberdayakan, dan menyelamatkan. Dalam kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara sekalian. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya istri mengasihi suaminya dengan kasih yang sampai tamat. Maka dia dalam perjalanan bersama bisa saling mengampuni kalau mereka melakukan kesalahan. Dan tidak mengakhiri pernikahan di tengah jalan karena kesalahan-kesalahan. Betapapun besarnya kesalahan itu. Ya saudara-saudara sekalian, mengasihi Tuhan adalah mengasihi dengan sepenuh hati. Kita memang manusia, saudara-saudara sekalian. Tidak selalu kita berhasil di dalam hidup kita untuk mengasihi. Tetapi jangan kita putus asa. Lanjut. Ada dua contoh, dua nama yang disebutkan di dalam pembacaan kita. Yudas dan Simon Petrus. Dua-dua gagal untuk mengasihi sampai kepada kesudahan. Yang satu menjual Yesus, yang satu menyangkal Yesus. Tapi ada beda di antara mereka, saudara-saudara sekalian. Ada beda di antara mereka. Yudas menyangkal Yesus, dia menyesali dosanya, dia mengembalikan uang kepada tua-tua dan pengurus bait Allah. Tetapi dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia terperangkap di dalam dirinya sendiri dan tidak bisa memaafkan dirinya. Berapa banyak kita juga yang melakukan kesalahan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Saya kira hampir semua kita. Tapi jangan seperti Yudas. Jangan tenggelam di dalam kesalahan-kesalahan kita. Kita sesali perbuatan kita, tetapi kita harus tetap pada Tuhan. Jadilah seperti Simon Petrus. Menyangkal Tuhan. Bahkan sampai 3 kali. Tetapi dia tetap dalam persekutuan. Dia tetap mau mencari Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan memulihkan dia. Memulihkan dia, saudara-saudara sekalian. Dan di sini, saudara-saudara sekalian, pembacaan kita Yohanes 13 itu menyentuh hal yang lain. Yang mungkin
tidak kita pikirkan. Lanjut, yaitu mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, saudara-saudara sekalian. Itu juga merupakan panggilan kita. Mengasihi diri sendiri artinya apa? Bukan berarti ketong egoistis. Bukan. Bukan berarti ketong hanya mempentingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Bukan. Tapi mengasihi diri sendiri yaitu kita mampu untuk berdamai dengan diri kita. Kita mampu untuk mengampuni diri kita. Karena apa? Karena kita ditebus oleh Tuhan. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Banyak saudara-saudara sekalian di dalam hidup kita lihat. Orang-orang melakukan kesalahan. Dan menyesali kesalahannya. Tapi terus terperangkap di dalam kesalahannya. Orang yang mabuk misalnya. Tahu itu salah. Tapi tidak bisa keluar menjadi alkoholis. Tidak mengasihi dirinya sendiri. Padahal Yesus mengatakan harus mengasihi diri. Artinya apa? Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan kita saudara-saudara sekalian, ada orang-orang terutama para pemuda. Ya, terutama laki-laki yang berusia, yang merayakan ulang tahun ke-37 dari wadah pelayanan. Yang jatuh ke narkoba. Karena apa? Menyesali diri dan tidak mampu berdamai dengan diri sendiri. Oleh karena itu, betapapun besar kesalahan kita, saudara-saudara sekalian, betapapun besar kesalahan kita, tetaplah di dalam Tuhan. Supaya ada kekuatan di dalam diri kita untuk menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan. Baik sebagai laki-laki GPM maupun sebagai perempuan GPM dan pemuda GPM. Kita menyadari diri kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak bisa tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan kita yang salah. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang berputus asa. Karena apa? Lanjut. Karena Yesus yang kita percaya itu, yang memang merendahkan diri sampai mati di kayu salib, adalah Yesus yang bangkit. Kita membaca Filipi 2, terutama ayat 6-11. Yesus yang bangkit. Dan oleh karena itu, Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi. Dan semua orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kebangkitan Tuhan itulah saudara-saudara sekalian yang menjadi dasar pengharapan kita. Yang mengajak kita untuk mari kita membaharui diri kalau kita bersalah. Mari kita mengubah diri kita sebab kita tahu bahwa suatu hal yang baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang saudara lakukan dengan cinta kasih. Mungkin tidak berharga di mata orang, tetapi tidak pernah akan sia-sia. Pada waktunya, saudara akan menuai hasil yang baik di dalam hidup saudara-saudara. Karena itu, sekali lagi, mari kita alami cinta kasih Tuhan. Mari kita hayati cinta kasih Tuhan. Dan mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Amin.
Saudara jemaat, marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah kini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan banyak. Di hari yang ketiga, bangkit pula dari antara, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, suara orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengar lagu pujian dari vocal group laki-laki sektor Melati. Bateria besar di lebih kemana sih? hidup ini ku lalui dengan penuh pergumulan. Beratnya beban yang di pundakku membuatku sujud dan berteluh.
Akui selama ini Bapa, ku jauh darimu. Aku tahu Bapa marah padaku karena besarnya noda dan salahku. Namun satu yang ku pinta padamu Bapa, jangan tinggalkan aku. Awan gelap menutupi kalbu, ombak badai menerpa bahteraku. Harus kemana lagi, gimana lagi tempat perlindungan ini? Engkau Yesus, Engkau pelindungku. Ku tahu Yesus, Engkau nakodaku. Sucikan diriku agar ku layak jadi anakmu, oh Yesusku. Jangan lepaskan tangan ini, bawalah aku di dalam tanganmu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagimu. Aku tahu Bapa marah padaku karena besarnya noda dan salahku. Namun satu yang ku pinta padamu Bapa, jangan tinggalkan aku. Awan gelap menutupi kalbu, ombak badai menerpa bahteraku. Harus kemana lagi, gimana lagi tempat perlindungan ini? Ku tahu Yesus, Engkau pelindungku. Ku tahu Yesus, Engkau nakodaku. Sucikan diriku agar ku layak jadi anakmu, oh Yesusku. Jangan lepaskan tangan ini, jangan lepaskan tangan ini. Bawalah aku di dalam tanganmu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagimu. Awan gelap menutupi kalbu, ombak badai menerpa bahteraku. Harus kemana lagi, gimana lagi tempat perlindungan ini? Ku tahu Yesus, Engkau pelindungku. Ku tahu Yesus, Engkau nakodaku. Sucikan diriku agar ku layak jadi anakmu,
tangan, bawalah aku di dalam tanganmu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagimu. Ajarlah aku untuk memberi yang terbaik bagimu. Terbaik bagimu. Saudara-saudara sekalian, ini diberi kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan syukur kita masing-masing. Jemaat sambil persembahan syukur dijalankan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 173, bait pertama dan seterusnya. Kami bersyukurkan berkat-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Ayat kedua kita nyanyikan berbalas antara jemaat laki-laki dan jemaat perempuan. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati, tak harapkan ada ganti. malah Kau berikan lebih. Yesus Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbanan-Mu sejati. kemenangan kami. Ayat ketiga kita masih berbalas-balasan. Biarpun maut hadapi, Tiada kurang kasih-Mu, asalkan meyakinkan janji, yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti
pertama kita ulangi secara bersama-sama. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Ayat yang kedua hanya dinyanyikan oleh jemaat laki-laki. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati. Tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik. Pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Ayat yang ketiga oleh jemaat perempuan. Biarpun mau dihadapi, tiada kurang kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali.
Jemaat, mari kita menyambut persembahan syukur kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di hadapan kami telah terkumpul persembahan syukur kami, persembahan syukur HUT laki-laki GPM yang ke-37. Kami sebagai jemaat, kami datang merendahkan hati kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini, agar dapat berguna untuk pelayananmu di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kita akan mendengar lagu pujian vokal grup pemuda sektor Melati.
dan bersoraklah bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, sekarang, kini dan selamanya sama saja. Mengapa kau berlari hindari panggilannya? Sadar, belum terlambat. Sadar, datang padanya. Sekarang, kini dan selamanya sama saja. Mengapa kau berlari hindari panggilannya? Sadar, belum terlambat. Sadar, datang padanya. Datang padanya. Datang padanya. Selamat siang dan shalom Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Shalom. Di saat ini kita akan melepaskan jabatan gerejawi dari Bapak Penatua Yohanes Lewerisa, karena Bapak Penatua Anes Lewerisa sudah beralih tempat tugas di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Saparua sebagai ASN, dan kami akan melepaskan melalui doa yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan pelayan firman di saat ini Bapak Hendricks. Dan sebelumnya itu kita akan mendengarkan surat pengunduran diri akan dibacakan oleh Bapak Anes Lewerisa. Dan sebelumnya bagi Bapak Anes, atas nama Badan Pelayan Jemaat, Bapak Sampe, Bapak Ibu Pendeta dalam jemaat ini, rekan-rekan penatua, rekan-rekan diaken, bahkan seluruh anggota jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anes yang telah memberikan waktu dan hidup atau mendedikasikan kehidupan Bapak Anes untuk melayani jemaat ini dalam jabatan sebagai penatua selama 3 tahun 9 bulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak Anes dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, bahkan bersama keluarga. Kami kutip ayat Alkitab Matius, kami kutip ayat Alkitab 1 Korintus 15 ayat 58b, bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Anes, disilakan.
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Izinkan beta untuk membacakan surat pengunduran diri karena tugas dan tanggung jawab yang harus beta jalankan di Saparua, sehingga di dalam tengah-tengah perjalanan pelayanan beta belum sempat mengakhiri tanggung jawab pelayanan di periodisasi ini. Untuk itu izinkan beta untuk membacakan surat pengunduran diri kepada yang terhormat Ketua Badan Pelayan Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas di tempat, perihal surat pengunduran diri. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Johannes Lewerisa, jabatan gerejawi, penatua pada sektor pelayanan di sektor Kenanga Unit 3. Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari tugas dan tanggung jawab sebagai majelis di Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas periode 2020-2025 terhitung tanggal 24 September 2023. Adapun beberapa pertimbangan yang menjadi alasan pengunduran diri saya adalah: 1. Penempatan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ASN guru di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Saparua, sebelumnya di Kota Ambon. 2. Untuk penilaian kinerja sebagai ASN, saya akan sangat sulit untuk menjalankan kedua tanggung jawab pelayanan ini secara bersamaan. Dan yang ketiga, kehadiran dalam tanggung jawab sebagai ASN atau guru di tempat kerja yang baru sudah diterapkan dengan absensi online, baik saat masuk maupun pulang. 4. Saya merasa tidak mampu menjalankan kedua tugas pelayanan ini bersama-sama secara maksimal. Apabila dipaksakan, maka dipastikan akan berdampak buruk bagi kedua pelayanan ini. Mencegah terjadi hal tersebut dalam 4 poin di atas, maka melalui surat ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas keputusan yang saya ambil ini, karena saya tidak bersedia lagi menjadi pelayan sebagai majelis GPM periode 2020-2025 di Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas. Demikian untuk diketahui. Atas perhatian saya mengucapkan banyak terima kasih, terlebih khusus kepada Jemaat Pniel keseluruhan dari sektor pertama sampai sektor terakhir. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Demikian Bapak dan Ibu. Saudara jemaat, mari kita mendoakan keputusan dari Bapak Johannes Lewerisa untuk mengakhiri tanggung jawabnya sebagai majelis jemaat dalam periode ini. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menyaksikan proses pengunduran diri dari hamba-Mu Pak Johannes Lewerisa yang meletakkan jabatannya sebagai seorang majelis jemaat mestinya di dalam periode 2020-2025. Tuhan, Engkau mengetahui tantangan yang dihadapi, tantangan pekerjaan yang tidak memungkinkan ia melakukan keduanya secara bersamaan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berkenan kepada keputusan pengunduran diri dari Bapak Johannes Lewerisa. Tuhan kiranya berkenan mengampuni segala salah dan dosanya dalam penyelenggaraan pelayanan selama ini,
Mungkin ada yang ia lakukan yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan tetap memberkati kehidupan Pak Yohanes Leverisa bersama keluarga di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru di Saparua. Sama seperti Engkau telah menyertainya, kiranya ia pun tetap Tuhan sertai dalam tugas dan tanggung jawab itu. Dan kami mohon juga walaupun Pak Yohanes Leverisa tidak lagi sebagai majelis jemaat, kiranya ia tetap menjadi teladan sebagai seorang Kristen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan di dalam kehidupan bersama masyarakat. Kami menyerahkan keputusan ini ya Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu depan kita akan merayakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang telah berketetapan hati untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut, kami mohon berdiri untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan yang sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah? Oleh karena itu kita harus menyesali akan segala dosa kita. Yang ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga itu, bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya, khusus untuk pengampunan dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Dan yang keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita, berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus, agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudari? Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Saudara sekalian, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa syafaat. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan beribadah pada saat ini. Kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengalami cinta kasih Kristus yang memberdayakan dan memampukan kami untuk hidup pada jalan Tuhan. Baik kami sebagai suami dan istri, baik kami sebagai orang tua dan anak, baik kami sebagai atasan dan bawahan, baik kami sebagai pendeta dan majelis jemaat serta warga jemaat, biarlah kami penuhi hati kami dengan kekuatan cinta kasih-Mu yang memungkinkan kami melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan bersama kami. Kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama dengan warga jemaat yang mengalami tantangan penyakit. Dan berdoa untuk Ibu Cynthia Wirinusa di sektor Kenanga yang baru dioperasi di Bakti Rahayu. Mohon kiranya Tuhan berkenan memulihkan kesehatannya. Demikian juga dengan Ibu Yeni Latu Perisa yang sekarang berada dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan kiranya pada waktunya Ibu Jenny bisa kembali lagi dalam keluarga dan dalam jemaat Tuhan ini.
Kami berdoa untuk Pak Mon Posiratu, Tuhan berkati terus bersama-sama dengan Pak Anes Ralahalo di dalam sektor Mawar Saron, kiranya mereka dikuatkan dalam proses pemulihan mereka. Ibu Pendeta Urlali di rumah sakit, kami berdoa dan mohon Tuhan campur tangan sedemikian rupa supaya proses perawatan dapat membuahkan pemulihan kesehatan ia. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mendoakan saudara-saudara yang akan ikut di dalam perjalanan wisata rohani ke Israel. Ibu In Ete akan berlangsung tanggal 1 sampai 14 Oktober. Kiranya perjalanannya dan kunjungan wisatanya dapat menguatkan Ibu In sehingga makin berbuah di dalam kehidupannya. Kami berdoa ya Allah Bapa untuk kegiatan pemuda jemaat di bulan Oktober ini. Kiranya para pemuda yang hatinya telah terbuka kepada cinta kasih Kristus dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, berguna bagi kehidupan jemaat ini, bahkan kehidupan orang banyak. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan siswa-siswa katekisasi. Kami mohon Tuhan kiranya berkarya dalam hidup mereka, supaya mereka menyadari proses pendidikan sebagai proses yang penting bagi mereka, supaya pada waktunya mereka menjadi warga jemaat yang dewasa yang dapat bertanggung jawab secara Kristiani di dalam hidupnya. Kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati saudara-saudara yang telah turut membantu penyelenggaraan pelayanan jemaat ini. Kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati sumbangan dari keluarga Kos Ete yang telah menyumbang bagi pembangunan gereja Jamahan Kasih RST. Dan kami bersyukur bersama anak-anak ojek Mawar Saron yang juga telah melakukan tanggung jawab mereka, dan kiranya mereka terus diberkati oleh Tuhan sehingga syukur mereka dapat membaharui hidup mereka dari waktu ke waktu. Sekali lagi kami menyerahkan Pak Yohanes Lewerisa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menuntunnya selalu, dan biarlah ia tetap berjalan pada jalan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan laki-laki GPM di jemaat ini yang merayakan ulang tahunnya yang ke-37. Mohon Tuhan Yesus memberkati supaya pelayanan laki-laki dapat terus ditingkatkan, sehingga kehadiran laki-laki GPM mendatangkan perubahan bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan bagi jemaat ini. Kami menyerahkan majelis jemaat ke dalam tangan Tuhan, para pendeta, penatua, dan pelayan diaken ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Semua pekerjaan pelayanan kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara yang telah turut menopang ibadah kini, para paduan trompet, paduan suara dan vocal group, kolektan, seluruh penatua dan diaken yang bertugas, demikian juga dengan para tua agama yang melakukan tugasnya, semua saudara yang bekerja dalam membantu pelayanan gereja ini di jemaat Peniel Bentas ini, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bertanggung jawab untuk sound system dan multimedia, kiranya diberkati oleh Tuhan selalu. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ini adalah anak-anak-Mu yang hidup kami adalah bersumber dari Tuhan saja. Oleh karena itu berkenanlah ya Tuhan mendengar doa dan harapan kami ini bagi jemaat ini, tapi juga bagi pemerintah kami di pusat, di provinsi, bahkan di kota Ambon. Kiranya mereka menjadi orang-orang yang bijaksana dalam mengembangkan keadilan dan kemakmuran
bagi seluruh rakyat. Kami berdoa untuk Pangdam dan seluruh aparatnya, stafnya, begitu juga Kapolda dengan seluruh stafnya, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan ini. Anak-anak-Mu ya Tuhan sebagai TNI maupun sebagai Polri, biarlah Tuhan pakai mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk kebaikan banyak orang. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk Pak Sampai di usia senjanya dengan kesehatannya. Kiranya ia terus diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan harapan kami kepadamu ya Allah Bapa. Kami akhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Satu tangan tak kuat berjuang. Satu tangan tak kuat berjuang. Dua tangan tak kuat berjuang. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Mari kita semua berjuang. Hasil pasti besar. Pasti besar, hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Beritakan namanya. Satu mulut tak kuat tak baos. Satu mulut tak kuat tak baos. Dua mulut Tak kuat tak baos. bila kita semua tak baos, orang pasti dengar. Mari kita semua tak baos. Hasil pasti besar, pasti besar. Hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Saksikan firman-Nya. Hasil pasti besar. Hasil pasti besar, pasti besar. Hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Saksikan firman-Nya. Saudara-saudara jemaat, kembali di dalam hidup saudara-saudara, berdoalah supaya Roh Kudus membuka hati saudara sehingga saudara bisa mengalami cinta kasih Tuhan yang besar, yang memberi saudara kekuatan untuk menjadi berkat dari dalam rumah tangga saudara, terus ke jemaat dan masyarakat. Mari kita berdoa, memohon berkat Tuhan. Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh.